Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Fok, alhamdulillah kami hadir kembali di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Masih di dalam suasana Ramadan, alhamdulillah kita sudah memasuki atau hampir melewati hari yang ke-26. Ya, hari yang ke-26 atau di minggu yang keempat. 10 hari yang terakhir. Ini perlu paling tidak kita pertama mensyukuri kita sudah sampai di hari ini ya, dengan tentunya nikmat Allah yang sangat luar biasa yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah ya. Dan kita selalu berharap nantinya di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sobat Fok, Abah dan Abah masih hadir di Fok Radio Jogja tentunya di sore hari ya, spesial Ramadan. Sebelum Sobat Fok melaksanakan berbuka puasa ya di sore hari ini, ya ada baiknya mari kita dengarkan jawaban dari pertanyaan Abah Ali ke Abah Jatmiko ya. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam Siap mendapat pertanyaan dari Abah Ali? Insya Allah. Oke. Kalau nggak siap nggak datang ke sini ya Sobat Foto. Oke, baik. Abah Jatmiko, ini terkait dengan larangan ya, masih terkait dengan larangan yang memang kadang-kadang ini kita anggap sesuatu hal yang biasa ya, terlebih-lebih ini yang mau tak tanyakan ini ya. Coba nanti kira-kira sahabat Fok pernah nggak ngalami seperti itu, larangan menunda melunasi hutang ketika mampu. Ini ternyata larangan loh Sobat Fok, tapi benar apa enggaknya monggo apa ada dasarnya apa enggak? Siap. Silahkan Pak Jatmiko. Begini Pak, ada pencuri Pak. Pencuri itu dia mengambil barangnya orang dengan kekejian, ya kan. Tapi ada pencuri yang sebenar-benarnya pencuri. Siapa itu? Pencuri yang sebenar-benarnya pencuri karena dia mengambil barang orang dengan akhlak. Ya kalau mencuri mengambil barang orang dengan kekejian kan pantas ya kan, namanya mencuri ya dia membuat orangnya misalkan terlengah atau apa dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang mencuri dengan akhlak, artinya itulah pencuri yang sebenar-benarnya karena dia lihai. Siapa itu? Pencuri dengan akhlak itu adalah seorang teman yang datang ke tempat temannya, dia meminjam uang dengan niat tidak dikembalikan. Oh, berarti sudah ada niatan ya Pak ya, itu kan dikategorikan pencuri ya, berakhlak tadi. Pencuri yang sebenar-benarnya pencuri ya. Banyak. Kalau mencuri dengan menunggu kelengahan orang kan biasa itu. Ya. Itu biasa. Pencuri. Tapi ini mencuri dengan akhlak gitu ya. Mencuri dengan akhlak itu orangnya ridho untuk memberikan. Loh kan luar biasa tuh, Pak. Akibatnya yang terjadi apa, Pak? Akibatnya yang terjadi. Kalau orang yang dicuri karena dengan kekerasan ataupun kelengahan, itu kadang-kadang hati itu menganggap ya wajar lah. Nggak sakit-sakit amat ya namanya lengah, dicuri, wajar. Tapi kalau ada orang, dia memanfaatkan akhlak karena kedekatan,
kemudian dia datang dan kita memberikan dengan ridho. Ternyata orang yang meminjam itu memang di dalam hatinya, saya ingin meminjam tapi nggak ngembalikan. Itu sudah ada niatan dari Ini awal kan ya. sakit hatinya luar biasa. Nah, ternyata nggak usah itu saja, termasuk menangguhkan pelunasan hutang ini ya sudah tanda-tanda mau mencuri, Bang. Ya kan, Bang? Iya, betul. Orang dulu dia datang itu nggak punya, kemudian dia butuh, setelah dia punya kelebihan nggak ngembalikan. Nah, ini kan sudah namanya dia sudah akan melakukan sesuatu yang mencuri Iya. berarti. Nah, ternyata dalam Islam sangat yang begini-begini ini sangat dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Matlul ghaniyyu dzulmun." Menunda pelunasan hutang bagi yang sudah berkecukupan, matlul ghani bagi orang yang sudah kaya adalah dzulmun, adalah suatu kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba. Jika salah seorang di antara kalian hutangnya dialihkan kepada orang lain, hendaklah dia ikuti. Jadi boleh kita itu kalau sampai misalkan saya hutang sama orang, kemudian saya dihutangi orang, aku belum bisa nyaur, ya sudah kalau begitu saya ngomong ke sana, udahlah ini hutangku ditanggung dia ya karena dia punya hutang saya, itu boleh. Daripada kita menunda-nunda hutang kita. Jadi apapun alasannya, nanti menjadi kedoliman ketika kita itu ada sakit, hatinya sakit, penyakit hati akan masuk ketika wong yo sudah mampu kok nggak nyaur. Nah nanti jadinya kan jadinya malah menganiaya. Ya, yang menghutangi itu belum tentu orang yang lebih loh, Bah. Iya, betul. Yang menghutangi itu kadang-kadang karena dia juga merasakan bagaimana rasanya nggak punya uang, terus kemudian butuh uang, sebetulnya dia sendiri juga nggak punya lebih, akhirnya dikasihkan. Ya kan, Bah? Malah kemudian ketika dia juga butuh, nggak dikasih-kasihkan. Nah, ini kata Nabi, sesungguhnya cukuplah orang yang menunda hutang itu suatu dzulmun, suatu kedoliman yang luar biasa. Nah, makanya hati-hati, Bah, ini menjadi menjadi penyakit hati kalau nggak diomongkan. Ya kalau namanya sudah mampu ya Bah, langsung saja dibayar. Kecuali orang yang memberikan hutang itu orang yang misalkan udah terus terang kapan-kapan lah gitu. Kayak ngono kok dipikir. Nah, lain. Tapi kemarin ada loh, Bah, yang datang ke tempat saya itu, dia bilang begini, itu orang-orang teman-temannya, kalau Pak Ustadz itu orangnya ringan, nggak disaur nggak apa-apa. Ya. Dalam hati gimana? Apa? Amin gitu? Bukan begitu. Saya hanya ingin belajar ikhlas. Karena memang ikhlas itu harus belajar ya. Iya, harus belajar. Dan belajar itu biasanya butuh pemaksaan. Oke, Sobat Wak, jadi demikian. Ini ternyata sesuatu yang dilarang. Jadi ya, ini sering kita jumpai di masyarakat, ya, terutama mereka-mereka yang sudah berteman akrab gitu ya, sudah dalam suatu komunitas yang sudah terbiasa terkait dengan pinjam meminjam ini lah, ternyata memang ini menjadi larangan buat kita. Jadi kita harus berhati-hati betul kalau memang sudah mampu, sudah ada untuk melunasi hutang, ya itu karena utang itu untuk membayarkan kewajiban. Jadi nggak harus menunggu ditagih ya, Pak ya. Ya, ini rumor ataupun apa yang di masyarakat itu kadang-kadang
orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang menghutangi. Iya, galaknya ketika ditagih gitu. Tapi ketika kita nembung itu kan dengan memperlihatkan kondisi yang sedemikian rupa ya supaya teman kita itu terenyuh. Tapi begitu saatnya harus mengembalikan dan padahal pada saat itu sudah mampu ya, itu nggak harus ditagih sama yang memberikan hutang tadi. Jadi usahakan begitu ada langsung itu diselesaikan supaya nanti utang lagi itu tidak tidak dipersulit kan gitu. Baik sobat Wak, mudah-mudahan bermanfaat. Kami berdua mohon pamit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.